Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohfir Giawan Duyanto dengan NIM 2211304029. Ingin membawakan ceramah atau kultum dengan judul Dahlan Melawan Kebodohan, dengan upayanya tentang arah kiblat. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin membetulkan arah kiblat yang berlawanan, yaitu yang tidak cocok, dan dia mencoba memberi argumen kuat tentang arah kiblat yang benar menurut ajaran Islam dan ilmu falak. Namun para pendahulu tetap kukuh dengan pendapat yang selama ini mereka pegang dan mereka pahami. Warga kaum muslimin yang terdapat di kauman yang tradisional pun bergerak kepada Ahmad Dahlan. Dahlan pun dan keluarga tidak ingin menimbulkan kehebohan dan mengarah ke konflik sosial di kampung sendiri. Didirikanlah langgar sebagai jalan keluar untuk salat berjamaah dengan arah kiblat yang benar. Namun warga tidak bersetujuan, maka makin keras, maka dirobohkanlah langgar tersebut atau musola tersebut. Ahmad Dahlan memperoleh dukungan kuat dari kerabat, sahabat, dan murid-murid sebagai prosesnya yang mencair akhirnya untuk memperbarui. Dahlan diterima masyarakat kauman. Kampung bersejarah itu kemudian menjadi Kampung Muhammadiyah setelah Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam modern pada tanggal 18 November tahun 1912. Kekuatan akal suci Ahmad Dahlan sesungguhnya sedang mendobrak kejemudan dan dalam beragama berkehidupan umat. Kiai muda dari kauman Yogyakarta itu sosok pencari kebenaran sejati dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi untuk dihadirkan dalam kongres zaman terkini, di mana melakukan pembaru bukan skala aksi heroik seperti memberi aksi heroik seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, pelayanan sosial. Pembaru memiliki dasar berpikir yang kokoh dengan pemahaman Islam dengan berbasis akal pikiran maju. Kiai Haji Ahmad Dahlan menjaga agar organisasi Islam melanjutkan kecerdasan akal yang suci murni dan berpikir maju sejiwa dan al-salim, ad-daulat, al-adabiyah, dan Al-Quran. Dalam Al-Quran, lawan maju dan cerdas jalan bodoh. Lawan maju dengan cerdas jalan kebodoh, dengan cerdas dan jalan. Musuh kemajuan itu adalah kebodohan. Sebagaimana Nabi mendobrak kejahilian orang-orang bangsa Arab untuk hidup berperadaban tinggi, tinggal dengan jiwa Iqra dan al-Ahlakul Karim, dengan risalah al-Iqra, dan membangun akhlak mulia yang mencerahkan akal budi manusia. Nabi berhasil memberantas
membebaskan bangsa Arab yang jahiliyah menjadi bangsa yang berperadaban cerdas, dan mencerahkan dalam puncak risalah Al-Madaniyah Al-Munawwarah. Dalam rahim peradaban Madinah itu kemudian Islam berkembang menjadi agama yang membuat dan memberi kejayaan peradaban semesta selama berabad-abad di pantas sejarah dunia. Dalam meneladani jejak risalah Muhammad sehingga organisasi yang berdiri pada 18 November 1912 8 Zulhijjah 1330 diberikan nama organisasi yaitu Muhammadiyah, yaitu dalam kurung pengikut Nabi Muhammad akhir zaman. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para murid Doks SM. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para muridnya meningkatkan agar orang Islam mengembangkan pikiran seputar 5, yaitu orang itu harus beragama. Yang kedua, orang itu harus mulai bercahaya, berkilau, akan tetapi makin lama makin suram. Padahal suram bukan agamanya, akan tetapi manusia yang memakai agama. Orang itu harus menaruh aturan dari syarat, yaitu sah yang sudah sesuai dengan pikiran yang suci. Jangan sampai membuat keputusan sendiri. Yang keempat, orang itu harus wajib mencari tambahan pengetahuan. Jangan sekali-sekali merasa cukup dengan pengetahuan sendiri apabila menolak pengetahuan orang lain. Yang kelima, orang itu perlu dan wajib menjalankan pengetahuan yang utama. Jangan sampai hanya tinggal pengetahuannya saja. Pendapat tersebut dikaitkan dengan ayat ke-44 surat Al-Furqan yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanya seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Dahlan mengarungi dan membumikan kemajuan dalam dunia nyata. Dia selalu mengelolakan agar setiap muslim jadi orang yang berkemajuan dan fondasi Islam. Sejak akhir tahun 1889, Dahlan muda metabol terjadi dalam jejak pembaruan Islam melalui pergerakan ke berbagai bidang, yang kemudian di lembaga pada organisasi Muhammadiyah lahirlah lembaga pendidikan modern, gerakan Al-Maun, Tabligh di Republik, mendirikan Aisyah sebagai gerakan perempuan Islam yang progres, kepengaduan tanah air, zakat, penyelenggara haji, dan usaha dakwah lain yang menyalurkan pemahaman Islam yang berwawasan tahlil dan untuk memahami zaman baru. Demikian pidato ini saya sampaikan.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik walidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.